الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma aflah lana khidmataka wa ansur alaina rahmataka min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal buhal wa a'udzu bika min ghalabatil daini wa qahril rijal. Allahumma inni nas'aluka tsabata fil amri wal 'azimata 'ala rusdi wa as'aluka syukra nikmatik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam innaka antal 'alamul ghuyub. Rabbi zidni ilma wa wajhli biridqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanan fi'ali ya qa'iman bila zawalin ya mubdi'an bila mithalin walakal hamdu walakal mintu walakal syarafu ala kulli halin. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada ini termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, sehingga Allah senantiasa menambah nikmatnya dalam kehidupan kita ini, utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana hidup yang sesungguhnya, hidup yang hakiki, hidup yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, dan hidup yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan manusia. Itulah yang diajarkan Rasulullah. Bagaimana kita hidup ini harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh manusia secara hakiki. Dan sebab manusia dibekali oleh Allah yang namanya adalah hawa nafsu. Nah, salah satu bentuk kesempurnaan manusia adalah bagaimana memanfaatkan, mendayagunakan hawa nafsu ini diarahkan kepada hal yang positif. Sebagaimana Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mengajak kepada manusia untuk melakukan hal-hal yang merusak. Ya, asu itu merusak. Kecuali nafsu yang telah mendapatkan
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang akan menjadi kepribadian yang sempurna di dalam diri seseorang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, manusia hidup ini diberi bekal oleh Allah berbagai macam hal yang di dalamnya sebagai bentuk konsekuensi kita sebagai khalifatullah fil ardh. Manusia mengemban tugas menjadi khalifah, menjadi pengganti Allah, menjadi pemimpin Allah yang berfungsi untuk melestarikan kehidupan di dunia ini. Nah, tapi muncul berbagai macam perilaku manusia yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Kalau Allah menciptakan manusia ini adalah dijadikan sebagai khalifah di muka bumi yang bertugas untuk melestarikan kehidupan, menjaga kedamaian, menciptakan kesejahteraan. Namun sering kita jumpai bahwa banyak manusia yang menunjukkan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa bekal yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada manusia ini? Pertama, bahwa manusia diberi bekal yang berupa fisik. Yang fisik ini adalah bekal sebagai seorang khalifah. Struktur tubuh kita ini adalah sangat sempurna. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah bentuk fisik yang sempurna. Yang sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh telah Aku ciptakan manusia dalam wujud, dalam bentuk yang sangat sempurna. Jadi fisik kita saja sudah sempurna, fisiknya sempurna manusia ini. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Rambut manusia berbeda dengan rambut makhluk yang lain, sangat berbeda. Ya. Wajah manusia berbeda dengan wajah makhluk yang lain. Hidungnya berbeda, telinganya berbeda. Ya. Kita bayangkan kan, kalau telinganya manusia itu seperti telinganya kambing, ya, kewer-kewer gitu. Tidak ideal, tidak sempurna. Tapi manusia diberi bentuk tubuh yang sangat ideal. Yang tangannya, ada kakinya, fisiknya, ya, sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu harus sebagai bekal menjadi seorang atau menjadi khalifah itu berbekali dengan fisik manusia ini. Semua manusia dalam struktur tubuhnya, dalam bahasa kesehatan dari anatomi tubuh yang sangat ideal, yang sangat lengkap. Kakinya, tangannya, ya, sangat ideal, sangat luar biasa. Oleh karena itu, ini adalah sebagai bekal yang harus kita pahami. Yang kedua adalah bahwa manusia diberi bekal yang namanya adalah akal. Akal pikiran. Jadi pikiran manusia ini adalah menjadi bekal bagi kehidupan ini. Oleh karena itu akal harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pertama, dimanfaatkan untuk berpikir supaya bisa membedakan dengan akal ini mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu ya. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Oleh karena itu, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak tahu tentang kebenaran agama Islam. Karena manusia diberi akal. Tidak ada yang tidak tahu. Semua manusia tahu tentang kebenaran agama Islam ini. Semua orang tahu tentang kebenaran Allah, Al-Quran, Nabi Muhammad sebagai utusan. Semuanya tahu. Hanya ada orang yang beriman dan ada orang yang tidak beriman. Nah, karena kita ini percaya, beriman, maka kita disebut sebagai orang yang mukmin, orang yang muslim, orang yang
beragama Islam. Sedangkan mereka yang tidak beriman, mereka disebut sebagai orang yang kafir. Kafir itu dari kata-kata ingkar. Ingkar artinya apa? Tahu tapi tidak mengakui. Dia tahu kebenaran tapi tidak meyakini kebenaran itu, maka oleh Allah disebut sebagai orang yang kafir, sebagai orang yang ingkar. Karena tidak ada orang yang tidak tahu tentang kebenaran agama ini. Nah, karena kita beriman, maka kita yakin dan kita buktikan keyakinan kita itu melalui dua hal, melalui ucapan-ucapan kita dan melalui tindakan-tindakan kita. Maka iman didefinisikan oleh para ulama adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Orang yang beriman itu adalah orang yang memiliki keyakinan yang mendalam dalam hatinya tentang kebenaran ajaran agama ini. Yang kedua adalah dibuktikan dengan lisan, yang diucapkan dengan lisannya. Yang kita mengucapkan kalimat dua syahadat, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita buktikan dengan lisan kita, ucapan-ucapan kita dan tindakan-tindakan kita. Wa amalun bil arkan. Kita melaksanakan terutama dalam rukun iman dan kita melaksanakan rukun Islam sebagai konsekuensi orang yang beriman. Nah, itu bekal, kemudian diberi bekal akal. Nah, akal itu diberdaya gunakan sehingga menghasilkan yang namanya adalah ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu adalah sebagai alat kehidupan untuk mencapai kesejahteraan. Jadi orang beri akal ini supaya diberdaya gunakan untuk berpikir yang mendalam dan menghasilkan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan ini adalah sebagai bekal, sebagai alat untuk hidup, untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan bisa menjamin kesejahteraan hidup manusia. Misalnya untuk sederhana, dengan akalnya manusia menemukan teknologi transportasi misalnya, yang dulu kita berangkat naik haji itu mungkin melalui kapal laut lama. Nah, sekarang melalui apa? Pesawat. Nah, perjalanan dari Indonesia ke Madinah hanya 10 jam. Mungkin nanti akan ditemukan teknologi yang lebih canggih lagi, pesawat. Mungkin tidak hanya 10 jam, tidak 10 jam, berarti mungkin bisa sampai 5 jam sudah sampai di sana. Teknologi, dan itu memungkinkan. Ada teknologi informasi misalnya sekarang, seperti HP ini. Dulu kita nggak pernah membayangkan ada HP. Saya dulu waktu masih kecil, bukan kecil, waktu masih SMA itu saya kerja di Perak sana. Nah, di Perak itu kan ada kapal, itu kan ada kabel. Nah, orang bisa telepon dari kapal itu, saya bingung ini gimana itu. Kalau bisa telepon kapal, bisa telepon di tempat yang lain kan nggak ada kabelnya dulu. Saya nggak habis pikir gimana itu, kalau bisa apa ada kabelnya di bawah kapal, gimana yang nyambung, kalau nyambung berapa panjang kabelnya. Nah, pikiran saya waktu itu masih belum nyantol. Belum ada teknologi namanya wireless itu bisa jarak jauh itu, bisa nyambung. Ini kabel ini masih jadul, ini masih ada kabelnya. Yang teknologi udah nggak pakai kabel. Nah, itu teknologi, itu ilmu, diberi bekal namanya ilmu. Yang kedua adalah akal manusia sebagai khalifah Allah. Nah, yang ketiga adalah bahwa manusia ini diberi bekal namanya adalah hati nurani. Hidup ini diberi namanya hati nurani. Ada orang yang hati nuraninya bersih, akan menjadi orang yang bijaksana dalam kehidupannya. Karena hati nurani tidak pernah berbohong. Nah, orang yang selalu berdiskusi
berdiskusi dan berdialog dengan hati nuraninya, maka dia akan menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang baik, menjadi punya pribadi yang baik. Tapi orang yang suka membohongi hati nuraninya, maka dia disebut sebagai orang munafik. Nah, munafik ternyata orang yang pura-pura, antara hatinya dan lisannya tidak sama. Yang bisa berbohong itu bukan hati, tapi lisan manusia. Maka orang munafik adalah orang yang pura-pura, orang yang antara ucapan dan hatinya tidak sama. Karena hati nurani tidak pernah berbohong. Nah, coba contohnya kalau kita berbuat salah misalnya, berbuat dosa misalnya, hati kita, nurani kita mesti protes, mesti bergetar, mesti hati kita itu tidak tenang. Nah, tapi kalau hati nurani ini diajak untuk berbuat kebaikan, dia tenang, dia tenang. Diajak untuk sholat, dia tenang. Diajak untuk baca Al-Quran, tenang. Tapi ketika hati nurani ini digunakan untuk hal yang jelek, pasti hati nurani itu berontak. Ya, berontak misalnya. Untuk misalnya hatinya diajak untuk mencuri misalnya, nah itu pasti berontak hatinya. Karena hati nurani itu selalu jujur. Tidak ada nurani yang bohong. Oleh karena itu, ini menjadi bekal dalam kehidupan seseorang. Nah, hati nurani ini perlu dijaga. Sebab kalau tidak dijaga dengan baik, maka hati nurani ini lama-kelamaan bisa mati. Setiap kesalahan yang kita lakukan, itu akan ada namanya nuqtah atau tinta hitam yang diteteskan dalam hati kita. Ya. Lama-kelamaan nanti hati kita menjadi keras. Sebagaimana Allah berfirman, ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun alim. Nah, seperti itu. Ya. Suatu saat nanti Allah akan mengunci mati hati seseorang. Khatamallah, ya, mematikan hati seseorang. Bagaimana hati bisa mati? Ya tadi itu. Karena diajar untuk berbuat kesalahan terus menerus, maka hati nuraninya menjadi tidak berfungsi. Hati nuraninya tidak pernah diajar untuk berzikir, tidak pernah diajar untuk berbuat baik, tidak pernah diajar untuk beribadah. Maka hati yang mati ini akan sangat sulit untuk berbuat kebaikan. Karena apa? Hatinya dikunci, tidak bisa berpikir yang baik. Ya. Kemudian pendengarannya tidak dikunci, tidak bisa mendengarkan yang baik-baik, tidak bisa mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Ya. Matanya juga dikunci, ya. Dikunci semuanya. Karena tiga ini menjadi sumber dari orang mendapatkan hidayah itu dari sumber tiga ini. Dari hatinya, dari pendengarannya, dan dari penglihatannya. Nah, kalau tiga-tiganya pintunya ini dari kunci oleh Allah, ya hatinya menjadi keras. Hatinya menjadi keras. Apa buktinya kalau hati yang keras itu? Ya, kecenderungannya untuk melakukan hal yang negatif, lebih besar dorongannya. Hanya untuk mencari hal yang negatif. Segala sesuatu dilihat dari yang negatif. Ya. Kalau hal yang negatif itu senang sekali dan mudah, hatinya untuk mengerjakan, hatinya untuk mengikuti. Tapi untuk kebaikan sangat sulit. Maka berbuat kebaikan ini juga perlu dibiasakan. Ya. Ngaji seperti ini saja itu kalau nggak biasa nggak tumbuh, karena masjid tidak tumbuh. Nah, oleh karena itu hati ini perlu dijaga. Maka jangan juga tadi diajak hal yang negatif, yang positif. Nah, problematikanya adalah misalnya, Pak, saya gimana ini hati saya sudah hanya ada yang negatif, ya bisa tidak ada kata terlambat, ya bisa kita perbaiki hati kita dengan banyak-banyak membaca istighfar, dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Ya, insya Allah hati manusia bisa menjadi hati yang berkarat tadi, bisa menjadi bersih.
banyak-banyak istighfar. Nah, hati nurani ini penting, menjaga hati nurani. Dan asalnya manusia itu adalah sejak awal bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah menjadi manusia yang baik, punya pribadi yang baik. Ya, manusia itu awalnya adalah baik, ya, karena tadi itu lisannya, karena lingkungannya macam-macam menjadi yang tidak baik, nafsunya menjadi tidak baik, pikirannya menjadi tidak baik. Ini yang ketiga. Nah, selain itu bahwa manusia juga diberi bekal yang namanya adalah ajaran atau agama. Jadi agama ini adalah menjadi bekal hidup bagi manusia. Karena agama mengatur segala sisi kehidupan manusia, mengatur hubungan antara Allah dengan manusia yang disebut dengan ibadah. Namanya adalah ibadah mahdhur. Nah, itu namanya hubungan langsung. Jadi agama ini mengatur bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan Allah. Nah, diatur melalui ibadah. Ya, itu melalui ibadah. Nah, inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah itu. Bagaimana menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, ajaran agama ini mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, diatur. Tidak boleh kita menyebutkan Allah, kita tidak boleh, maaf ya, memohon pertolongan kepada selain Allah, diatur melalui agama ini. Jadi agama ini adalah aturan, agama ini adalah pedoman. Oleh karena itu, semakin banyak kita berpedoman pada agama, maka semakin baik hubungan kita kepada Allah. Semakin baik hubungan kita kepada Allah. Semakin banyak kita gunakan agama sebagai pedoman dalam hidup kita, maka semakin sejahtera hidup manusia. Karena hidup kita akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang dituntutkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, yang untuk kesempurnaan ibadah kita ini harus disempurnakan dengan niat yang ikhlas. Jadi niat itu adalah menyempurnakan ibadah kita. Niat itu adalah merupakan kesempurnaan dalam setiap ibadah. Seseorang harus disempurnakan dengan niat yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, innamal a'malu niat, segala amal tergantung pada niatnya. Niatnya, caranya kita mengerjakan sudah baik, sesuai dengan yang diinginkan Allah, sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah, tapi harus disempurnakan dengan niat yang ikhlas hanya karena Allah. Nah, itu. Jadi niat itu adalah menyempurnakan amal ibadah kita. Agama itu mengatur itu, dan agama juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang disebut dengan apa? Ibadah ghairul mahdhur. Ibadah, ya, hubungan antara manusia dengan manusia juga perlu diatur. Kalau nggak diatur, karena manusia itu punya sifat yang susah diatur. Manusia itu adalah makhluk yang egois. Ya, manusia itu egois, Pak. Secara teori, secara psikologis itu teorinya bahwa manusia itu menyintai dirinya sendiri. Kita ini cinta terhadap diri kita sendiri. Ini adalah 90% manusia itu cinta terhadap dirinya. Kurang egois bagaimana manusia itu? Manusia itu menyintai dirinya sendiri itu 90%. Makanya kalau ada orang yang egois itu jangan dilomong, kok egois. Jangan. Semua manusia itu seperti itu karakternya. Hanya kadang-kadang ada orang yang nggak sempurna, ganteng, bolak-balik selfie. Ya itu karena salah satu sifatnya manusia itu begitu. Supaya paling ganteng di badan biasa. Ya. Tapi itulah sifat manusia. Manusia punya sifat egois. Nah, perlu diatur. Manusia itu begitu. Perlu diatur. Nah, yang bisa mengatur adalah agama. Nah, itu. Ya memang
adalah norma-norma kehidupan sosial. Itu namanya adalah tata krama, nah, itu adat istiadat. Nah itu adalah untuk mengatur manusia itu. Nah manusia pada dasarnya adalah manusia itu makhluk yang sulit untuk diatur. Sulit Pak diatur manusia ini. Nah, karena dengan adanya agama inilah manusia mau dan mengikatkan dirinya dengan aturan-aturan yang dibuat oleh agama, dengan landasan sebuah niat tujuan bahwa kalau kita melaksanakan segala sesuatu yang didasarkan, yang diikatkan pada perintah-perintah agama, maka ada namanya yang tiada balasan atau ajrun atau pahala. Nah itulah yang diharapkan. Karena ada pahala dan dosa, manusia akhirnya tahu, sadar, oh kalau salah dapat dosa, kalau baik dapat pahala. Nah manusia akan mau itu. Karena makanya dalam salah satu rukun iman itu adalah kita percaya kepada namanya hari akhir, hari kiamat. Nah orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, dia tidak mau diatur dengan aturan agama, karena tidak punya harapan. Dia menganggap bahwa hidup itu ya di dunia ini yang perlu dinikmati. Ya, seperti orang-orang yang sekuler itu Pak. Ya, dia tidak mau diatur oleh agama. Apa agama itu? Agama itu rangkaian aturan. Dan memang agama itu aturan. Jangan semua agama itu rangkaian aturan. Nah kalau tidak mau diatur ya makanya kalau tidak mau beragama. Dan akhir-akhir ini nampaknya begitu banyak orang-orang yang begitu ya, yang mengabaikan aturan agama atau bahkan tidak mau mengatur perilakunya atau mengaitkan perilakunya dengan aturan-aturan agama, maka rusaklah kehidupan ini. Maka hidupnya itu menjadi rusak. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, doa wal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah daripada perilaku manusia. Manusia yang bagaimana yang membuat kerusakan adalah manusia-manusia yang tidak menggunakan aturan agama sebagai pedoman hidupnya. Karena manusia itu hanya tunduk patuh pada aturan-aturan agama. Ya. Aturan-aturan agama itu mengikat secara mutlak. Nah, semakin banyak mengikuti peraturan-peraturan agama, nah, itulah yang akan menjadikan hidup manusia itu akan menjadi sejahtera, menjadi baik. Nah, seperti itu. Ini jam berapa yang Pak Menteri? Jam itu ya. Namanya enak dia yang mungkin. Nah, ada lagi manusia itu diberi bekal ya. Selain ajaran, manusia itu diberi bekal lagi Bapak Ibu, namanya adalah utusan atau rasul. Rasul. Jadi pembimbing, rasul itu pembimbing yang memberikan, nah ini ya, kabar gembira. Fungsi rasul itu dua, basiran dan nadhiran. Memberi kabar gembira dan memberi kabar yang tidak baik. Ya tadi ada kabar gembira dan ada ancaman. Ya manusia tadi ada konsekuensi dalam hidup itu. Memberikan pencerahan bahwa orang-orang yang berbuat baik maka akan mendapatkan balasan yang terbaik. Dan tugas Rasul itu adalah mengajak kepada manusia untuk mengesahkan kepada Allah. Namanya adalah tauhid. Maka para nabi dan rasul membawa ajaran sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ajaran yang sama. Namanya adalah ajaran tauhid. Mengajak mengesahkan kepada Allah dan mengajak hanya menyembah kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, mengajak mentauhidkan Allah dan mengajak hanya menyembah kepada Allah. Dan manusia kadang-kadang sulit mentauhidkan kepada Allah itu tidak gampang, tidak mudah. Orang yang mengakui hanya Allah sebagai satu-satunya, maka dalam bertauhid itu dalam Islam ada 3 cara kita bertauhid. Tauhid yang pertama adalah tauhid yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Nah itu.
Apa tauhid uluhiyah? Adalah tauhid yang hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Jadi di dunia ini tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak atau yang boleh atau yang benar. Tidak ada. Namanya adalah tauhid uluhiyah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Jadi kalau kita sudah menyembah kepada Allah, kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Pak, saya tidak menyembah, tapi saya meyakini, mempercayai, sama saja. Tidak boleh. Tidak boleh mempercayai ada sesembahan selain Allah. Ya, mempercayai saja tidak boleh. Mempercayai itu sama dengan membenarkan. Nah, tidak boleh. Ya. Maka kita hanya diperintahkan untuk menyembah kepada Allah dan mengakui bahwa Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Selain Allah tidak boleh. Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya kepada Allah kita menyerahkan urusan kita, hidup kita, mati kita, sholat kita, ibadah kita, semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ya, dalam bertauhid ini kita harus itu. Yang kedua adalah namanya adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah tauhid yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang bisa memberikan pertolongan, yang berhak kita mintain pertolongan, tempat kita untuk bergantung. Tidak ada yang lain. Jadi kalau kita ini butuh apa-apa, menghadapi apa-apa, ya kita hanya bergantungnya kepada siapa? Pada siapa? Pada Allah. Dan Allah sudah mengatakan, Allahus Shomad, Allah tempat bergantung. La haula wala quwwata illa billah. Dan sebagai salah satu ciri orang yang beriman adalah semakin besar ketergantungannya kepada Allah dan semakin kecil ketergantungannya kepada manusia. Nah, itu orang yang beriman. Orang yang imannya baik seperti itu. Ketergantungannya kepada Allah semakin besar dan semakin kecil ketergantungannya kepada manusia. Ketergantungannya kepada Allah semakin besar dan ketergantungannya kepada benda, kepada makhluk, ya, kepada materi semakin kecil. Dan namanya tauhid apa? Uluhiyah. Oleh karena itu kalau berdoa kita hanya kepada Allah. Allah sudah berfirman, ya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku dan aku akan mengabulkan seluruh doamu. Nah, ya. Oleh karena itu kita diperintahkan hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tauhid lagi yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Ya, tauhid asma wa sifat itu artinya adalah kita mengakui bahwa Allah mempunyai asmaul husna. Dan berapa itu asmaul husna? 99. Itu sebagai bagian dari tauhid. Ya. Itu adalah bagian dari tauhid kita kepada Allah, mengakui bahwa Allah punya nama-nama yang baik. Ya, itu nama-nama yang baik, 99 nama-nama yang baik itu adalah merupakan bagian tauhid yang harus kita imani, harusnya kita yakini. Dan yang, ya, ada lagi kita meyakini bahwa Allah punya namanya sifat-sifat wajib bagi Allah. Nah, dulu waktu kita masih kecil kan diajarkan, ya, wujud, idam, bakok, mukhallafatul hawadisi, yahu binafsi, wahdaniyat, kodrat, mirotat, ilmu, ayat, dan seterusnya. Itu harus kita yakini bahwa itu adalah bagian dari sifat-sifat Allah. Dan kalau kita yakini dan kita pahami itu, insya Allah akan semakin kuat kalau kita kepada Allah. Dan ada bekal lagi yang terakhir adalah bekal yang namanya adalah bekalnya adalah hidayah. Ya, hidayah
Bapak Ibu, semua yang tadi itu saya jelaskan diberikan oleh Allah. Nah, ini yang terakhir ini, hidayah itu tidak semua orang diberi hidayah oleh Allah. Ya. Nah, kita ini termasuk alhamdulillah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Dibutuhkan hidayah untuk menjadi orang yang baik, itu dibutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam setiap kita berdoa, kita minta petunjuk dari Allah. Dalam sholat kan kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ini kepada jalan yang lurus. Sebab di depan kita, di sekitar kita banyak jalan-jalan yang tidak lurus, banyak jalan yang tidak lurus. Apa jalan yang tidak lurus itu? Jalan yang dibenci oleh Allah, maghdub, ya, ghairil maghdub, jalan-jalan yang dibenci, dan jalan-jalan orang-orang yang zalim. Ya, tidak sedikit bahwa manusia ini, jadi manusia itu ya, ada 3 golongan. Pertama adalah orang yang mendapatkan petunjuk, yang kedua adalah orang-orang yang tersesat, dan ada orang-orang yang zalim dalam hidupnya itu. Ya. Orang zalim artinya apa? Orang yang zalim itu adalah orang yang menganiaya dirinya sendiri, orang yang hidupnya tidak mau mengikatkan pribadinya, kehidupannya ini dengan nilai-nilai agama. Tidak tahu tentang nilai-nilai agama tapi tidak dilaksanakan. Nah, oleh karena itu ya kita ini, mudah-mudahan termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, terakhir Bapak Ibu, bahwa kepribadian manusia itu dibagi menjadi 2. Jadi kepribadian manusia itu ada 2. Pertama ada namanya adalah dari pola pikirnya yang disebut dengan akliyah, yang sudah saya sampaikan, mendapat akal. Dan yang kedua adalah sikapnya, nafsiyah, ya, di akal dan sikap. Jadi manusia itu punya 2 hal ini. Jadi kalau mau punya pribadi yang baik, ya 2 hal ini harus kita perbaiki dalam hidup kita. Pertama tadi apa? Akal. Ya. Yang kedua adalah sikap. Sikap itu berarti apa? Perilaku. Nah, semua ini Bapak Ibu, ya, di dalam diri seseorang itu, dalam kepribadian tadi ini, sumbernya semuanya dari pikiran manusia. Jadi kalau pikiran manusia ini yang diajak untuk berpikir yang baik, maka akan menjadi ya mempunyai pola pikir yang baik. Jadi pola pikir ini akan berimbas pada sikap. Ya, sikap manusia. Jadi ada 2 hal ini. Ada namanya akliyah, ada namanya nafsiyah. Akliyah itu berarti akalnya, berpikirnya. Nah, Islam telah memberikan cara bagaimana kita berpikir. Bagaimana cara kita berpikir dalam Islam? Ya, diajarkan supaya selalu berpikir yang baik, husnul, berpikir yang baik, berpikir yang positif. Segala sesuatu yang dilihat dari kacamata yang positif hasilnya positif. Dan Allah sesuai dengan apa yang diprasangkakan oleh hambanya. Jadi oleh karena itu segala sesuatu mari yang kita sikapi dengan sikap-sikap yang positif, berpikiran yang positif, kita kembangkan pikiran-pikiran yang positif. Yang kedua adalah apa tadi? Nafsiyah, ya, sikap dan perilaku. Nah, 2 hal ini penting. Kalau sudah pikirannya positif, ya, sikapnya positif, insya Allah itu menjadi baik, pribadi menjadi baik, menjadi pribadi yang utama. Dari mana kita mendapatkan itu? Ya sumbernya lagi kembali lagi kepada bagaimana kita melaksanakan, mendalami, mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Karena karena manusia itu tidak bisa diatur dengan aturan-aturan yang biasa-biasa, maka diatur dengan nilai agama tadi itu. Cara berpikirnya harus menggunakan agama, sikapnya menggunakan sikap-sikap yang agamis. Insya Allah itulah menjadi pribadi yang utama. Nah, kepada ibu sekalian, saya kira ya
kita pelajari pagi hari ini, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karami wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka as-sami'ud du'a. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa ahlana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa ahli al-batil. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma yassir lana umurana wa dunya wal akhirah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah